Penculikan anak akhir-akhir ini semakin marak, informasi penculikan beredar luas di media sosial hingga aplikasi berbagi pesan. Memang tidak semua informasi itu benar, tapi tetap saja keberanian para pelaku harus diwaspadai. Antisipasi harus dilakukan segera, mulai dari penegak hukum, pihak sekolah, dan juga orang tua. Kita berbincang malam hari ini bersama Ketua KPU Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu Ibu Ai Mariyati. Ibu Ai, Selamat selamat malam. malam, Ibu Ai. Terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Ibu Ai, kita tahu informasi ini muncul secara terus-menerus, paling tidak sekitar 3 minggu terakhir. Apakah sebenarnya penculikan ini marak tapi tidak terendus ke publik selama ini atau bagaimana? Datanya seperti apa kalau di KPI? Betul, Mbak. Ini sangat penting kami sampaikan kalau berkaca di tahun 2022 itu ada 35 kasus ya, baik pengaduan langsung, tidak langsung maupun rekam media yang sampai di database KPAI. Itu artinya peristiwa ini ada yang secara faktual terjadi, tetapi kalau kita telisik lagi beragam setidaknya dalam 3 minggu terakhir itu memang muncul upaya-upaya yang lebih meresahkan. Di antaranya ada hoax ya yang juga sudah disampaikan oleh pihak terkait, misalnya Bareskrim gitu. Kemudian beberapa Polda yang menulis bahwa ini hoax, ini benar dan ini sedang dalam pencarian misalnya. Ya. Nah, itu ada dua hal yang berbeda. Nah, akan tetapi tentu tadi saya melihat ada 2 laporan yang disampaikan kepada kepolisian, saya sangat mengapresiasi karena itu bagian dari faktual ya, isu-isu atau peristiwa faktual yang itu bisa kita waspadai dari peristiwa yang ada. Nah, di balik itu semua tentu KPAI juga punya catatan terhadap peristiwa yang betul-betul terjadi. Seperti misalnya kasus Malika gitu ya, yang kemarin sudah ditemukan, kemudian Ananda yang dari Cilegon misalnya yang kemudian ditemukan sedang mengemis dengan penculiknya, dan beberapa lainnya yang kalau kita lihat juga bentuk-bentuk misalnya saling menculik oleh kedua orang tua, persoalan kuasa asuh yang tidak selesai gitu ya. Iya. Itu juga banyak terlalu kepolisian. Itu artinya KPAI punya catatan bahwa ada yang sifatnya benar terjadi dan faktual, namun juga tidak sedikit yang hari ini kita harus waspadai pemberitaan yang sifatnya hoax atau ada direplikasi ya di kemudian narasinya, dan juga ada visual maupun audio yang memang itu untuk memberikan tekanan kepada publik gitu ya, baik rasa takut, dan belum teruji, belum bisa dipertanggungjawabkan. Bu Ai, kalau misalnya kita melihat yang memang betul-betul terjadi, tadi setidaknya sudah ada 2 informasi yang sempat kami sampaikan di awal dan juga sudah dikonfirmasi kepada anak-anak korban ini. Apakah memang modusnya sekarang semakin beragam? Ya, kalau kita melihat modus ya, tentu ada sisi trigger media sosial ya hari ini. Jadi pesatnya informasi dan media juga menambah penyalahgunaan yang terjadi. Kalau dulu mungkin modusnya itu tunggal, jadi mereka lebih misalnya meminta tebusan gitu ya, maupun misalnya yang sifatnya langsung kepada anak gitu. Tapi hari ini ada pendekatan-pendekatan baik pada orang tua secara langsung maupun melalui sosial media, maupun mereka misalnya terinspirasi oleh sebuah konten atau tayangan. Kalau yang di Makassar awal mula penculikan kan sebenarnya sampai organ tubuh gitu ya, mau penjualan organ tubuh kan ada inspirasi dari tayangan atau konten yang menurut dia itu bisa dilakukan penculikan dan kemudian berakhir untuk penjualan organ tubuh. Nah, ini tentu ada ruang-ruang yang awalnya mungkin kita tidak menyangka akan terjadi gitu ya, tapi ada ternyata pergeseran dari yang sifatnya konvensional kalau boleh saya katakan kepada yang sifatnya mungkin lebih banyak inspirasi ya dari hal-hal yang bersifat sosial media. Salah satunya adalah grooming kepada orang tua yang itu kemudian dia mau menculik anaknya. Setelah pertemuan kopi darat orang tuanya dengan yang menggrooming di Facebook tersebut, orang tua udah merasa nyaman dan menitipkan anaknya ketika dia mau melakukan aktivitas dan betul diculik. Itu peristiwa di Manggarai, Jakarta Selatan di 2021 misalnya. Nah, ini bersama juga dengan seseorang atau yang peristiwa di Makassar ketika dia melihat sebuah website yang menggiurkan menurut dia dengan menjual organ tubuh dan lain sebagainya, ternyata
dia sampai rela menculik ya, mengajak seseorang gitu yang kemudian berakhir dalam pembunuhan. Nah, kalau kita telisik lebih lanjut, sebetulnya kita bisa melihat bahwa pola yang sangat terlihat tidak berubah itu adalah tujuan-tujuan eksploitasi, ya, Iya, misalnya iya. dengan ajak anak dan kemudian meng-grooming ya, artinya melakukan manipulasi, bujuk rayu, ajakan, tapi kemudian anak ini memang untuk dia jadikan sebagai alat membantu ekonominya, yaitu kasus Malika. Iya. Kemudian kasus Cilegon itu anak dijadikan pemulung, anak dijadikan pengemis untuk membantu ekonomi dia gitu. Hmm. Atau bisa juga adopsi yang bersifat ilegal gitu ya, Iya. dengan mengambil membayar sejumlah uang gitu. Itu masih konstan seperti itu. Tujuan eksploitasi, tujuan adopsi ilegal, bahkan ya mungkin sifatnya eksploitasi secara seksual, Oke. karena di Iya. beberapa Iya. penculikan juga berakhir untuk tujuan-tujuan pelaku ini ingin melampiaskan hasrat seksualnya. Saya kira ini perubahan-perubahan yang harus kita waspadai, kendati pun gitu ya, hampir sama polanya, yaitu ada pendekatan kepada akses terhadap anak tersebut maupun langsung kepada anaknya, ada yang Hmm. melalui keluarga, ada yang ini beragam, akan tetapi kita harus melihat latar belakang ya, tentu Iya. yang melatar itu terjadi, Mbak Putri. Bu Ai, bagaimana sekarang kita harus mengantisipasinya ini sebagai orang tua? Jujur saja resah ya. Dan Anda tadi juga mengatakan kalau misalnya ini terjadi secara simultan, apakah memang ada yang mungkin ada yang berniat untuk menebarkan teror, menimbulkan keresahan? Ya, tentu kami melakukan himbauan ya kepada orang tua, kepada masyarakat untuk menyikapi ini secara bijak, secara arif, secara literatif. Artinya karena tadi dua fakta bersamaan ya, ada yang sifatnya faktual bisa dipertanggungjawabkan, Iya. ada juga yang memberikan rasa intimidatif di masyarakat yang itu juga terbukti setelah ditelisik hoax dan direplikasi. Ada misalnya tayangan-tayangan video di masa lalu kemudian dikirimkan lagi hari ini karena ada beberapa trigger yang nyata terjadi. Nah, itu artinya kita semakin waspada. Pertama, dari kepolisian sudah menyampaikan informasi sampai detik ini untuk anak korban penculikan, perdagangan untuk organ tubuh tidak ada laporan yang secara ya bisa dipertanggungjawabkan, itu masuk dalam laporan kepolisian dari Iya. sejumlah 38 Polda. Belum ada. Kemudian di data KPAI juga demikian. Kecuali ada pernah di tahun berapa itu soal penjualan ginjal waktu itu ya. Tetapi sudah bisa diantisipasi karena ternyata ada kerjasama dari penjual dan pembeli, kemudian melibatkan pihak kesehatan. Ini tidak termasuk salah satunya yang disebut penjualan atau penculikan untuk organ tubuh gitu ya. Hmm. Nah, ini saya kira harus kita sikapi ketika ada misalnya jumlah-jumlah organ tubuh harga gitu ya yang dilempar ke masyarakat. Saya kira ini yang harus kita telah secara cerdas, bahwa masyarakat hari ini kalau menurut KPAI ada sentimen positif untuk meningkatkan kepedulian. Itu bisa diapresiasi terhadap anak, terhadap komunikasi di sekolah, terhadap relasi sosial. Akan tetapi ketika ini ya disikapi secara membabi buta ya, secara tidak bertanggung jawab, artinya di-share kembali gitu ya, di grup Iya. di-share lagi, ada sisi mencari informasi kepada pihak yang misalnya bisa dipercaya. Nah, ini yang menurut kami mari orang tua, masyarakat, bahkan seluruh pemangku kepentingan anak, baik itu sekolah misalnya ya, sekolah minggu, sekolah ngaji, pengajian di masyarakat gitu, yang memang langsung terhubung dengan dengan anak, akses terdekat dengan anak. Disinilah kita harus belajar secara arif, secara bijak menyikapi pemberitaan. Salah satunya adalah ketika itu bombastis, ketika itu memberikan foto-foto yang berkonten kekerasan dan lain sebagainya, cross check kepada orang yang bisa kita anggap bertanggung jawab, misalnya aparat ya, RT RW gitu, ataupun juga mereka yang memang memiliki misalnya latar belakangnya sebagai pegiat anak ya, atau pemberdayaan perempuan. Nah, ini ruang-ruang yang menurut kami harus terhubung satu sama lain dengan baik itu keluarga sebagai benteng utama pencegahan ya, benteng utama adanya anak-anak di situ, kemudian juga peranata sosial di masyarakat. Iya. Karena ini justru yang buat ruang-ruang untuk perlindungan. Keluarga saja tidak bisa gitu ya, tapi Iya. terhubung tetap
mereka yang misalnya di remaja masjid, mereka di PKK, komite sekolah, dan lain-lain. Sehingga komunikasi ini bisa berjalan secara simultan, saling menjaga, saling mendukung. Itu bukan hanya ini anakku, tetapi anakku, anakmu, anak kita semua. Nah, pranata sosial ini kita sudah punya. Tinggal Oke. bagaimana bangun kepedulian dan serta-merta bekerja sama, Mbak Putri. Jadi semuanya bekerja sama. Dan bagaimana dengan anak-anaknya sendiri, Bu Ai? Kalau misalnya ini ada yang menonton ya, ada orang tua yang menonton, apa yang sebaiknya dipersiapkan kepada mereka? Mungkin kalau misalnya usia prasekolah tentu masih belum bisa ya, tapi apa yang harus disiapkan? Ya, ini tidak boleh dilupakan bahwa anaknya sendiri harus punya kemampuan. Nah, memampukan anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai guru gitu ya, sebagai perangkat sosial yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita memampukan anak supaya memiliki pandangannya kritis, dan membedakan siapa ini yang menjemput saya, yang membedakan mana yang mengajak misalnya tidak dikenal tetapi sudah ada iming-iming membawa ke tempat sepi, atau yang pola-pola memaksa seperti tadi sampai digigit dan lain sebagainya, tapi dia mampu memberikan penolakan. Yang pertama tentu ada komunikasi dan dialog yang asertif antara keluarga, antara ayah, ibu dengan anak. Jadi bukan memberi penakutan atau bukan, itu sangat itu. Tetapi komunikasi yang dimaksud adalah anak itu memiliki benteng utama untuk bertanya, untuk meng-cross check gitu ya, punya ruang yang nyaman kepada orang tua untuk berkomunikasi. Sehingga kita memberikan edukasi pun itu dengan cara-cara yang nyaman, bisa diterima dan mampu berdialog. Itu yang pertama. Jadi pesan-pesan kita, harapan-harapan kita pada anak itu disampaikan melalui cara yang dialogis. Anak mampu nanti, bahwa kalau aku pulang tidak boleh main dulu ke tempat ini, bahwa aku pulang itu menunggu dijemput oleh yang sudah ada disebutkan misalnya si A si B-nya oleh orang tua. Nah, kemampuan anak menginternalisasi sejumlah peraturan ataupun sejumlah pesan-pesan dari orang tua itu adalah kemampuan anak menerima. Nah, inilah orang tua, saya pikir ya, bagian pentingnya adalah bagian kita komunikasi dan dialog tersebut. Yang kedua, tentu melibatkan ya. Ini jangan dikira bisa sendiri karena harus melibatkan guru, harus melibatkan orang rumah misalnya di luar orang tua ya, ada mbak di situ misalnya, tetangga juga di samping kita, ada posatpam di komplek kita, maupun misalnya orang-orang yang biasa anaknya juga sama-sama menjemput di lokasi kanan kiri kita. Ini sebetulnya perangkat yang konvensional sekali lagi, tetapi lebih didekatkan fungsinya, lebih bekerja sama fungsinya, dan ini menunjukkan ya peningkatan pada sentimen yang positif tadi gitu ya. Jadi itu rasa pertanggungjawaban, bukan parno atau ketakutan berlebihan atau bahkan intimidasi. Betul, gitu, betul, betul. Baik, mudah-mudahan ini semua segera disikapi, terutama sekali untuk memberikan rasa nyaman ya, rasa aman juga, terutama sekali dari pihak penegak hukum ya. Jadi begitu ada informasi langsung ditanggapi, langsung diberikan penjelasan apakah itu betul ataupun tidak, dan kemudian apa solusinya. Karena semakin lama informasi-informasi ini beredar, tentu saja ini semakin meresahkan ya Bu Ai ya. Karena kan perputaran informasi itu sekarang cepat sekali gitu. Oke, baik. Meminta itu dikembangin Mbak Putri. Betul. Jadi informasi itu disikapi oleh para penegak hukum dan diberikan ke masyarakat. Kalau ini hoax, kalau ini benar, kalau ini sedang dijalankan misalnya pencariannya. Betul, Itu baik, baik. Kepada baik, Bu Ai, terima kasih banyak malam hari ini sudah berdiskusi, memberikan kami pandangan. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Mbak Putri.